Kembali lagi di Midnight Live. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Aumania, dari berita dugaan plagiat, kini kita menuju Pulau Dewata, Bali. Data terkini korban banjir di Bali mencapai 13 orang dengan rincian 5 orang meninggal dunia dan 8 orang dilaporkan hilang. Hal itu dilaporkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi Rabu malam. Data ini diketahui setelah pihak kepolisian daerah Bali terjun langsung dari Selasa malam hingga malam ini karena masih ada korban yang hilang. Sejumlah personel Polri dan instansi terkait saat ini masih bahu-membahu menyingkirkan material sampah, lumpur, dan sisa-sisa banjir. Dapur lapangan juga disiagakan untuk mendukung logistik dan kebutuhan personel di lapangan. Arya Sandi menambahkan cuaca Bali beberapa hari terakhir masih diperkirakan hujan deras dan berpotensi terjadi bencana alam di beberapa lokasi seperti Denpasar dan Badung. Dihimbau masyarakat Bali agar tidak bepergian dulu, hindari pepohonan, sungai, dan tempat-tempat yang dapat mengancam keselamatan dari bencana alam. Untuk update terakhir untuk korban yang sementara sudah kita temukan ada 5 orang dan sementara dalam proses penanganan di rumah sakit Sangla dan masih ada sekitar 8 orang yang masih kita cari. Saat ini anggota masih di lapangan untuk melakukan pencarian dan penormalan arus lalu lintas pasca kejadian banjir. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah Bali. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk segera mendata kerugian warga yang terdampak banjir. Sejumlah daerah di Bali dilanda banjir sejak Selasa malam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan banjir melanda 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Bali. Wilayah Bali terdampak banjir berada di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan Klukung, dan Kota Denpasar. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, untuk segera mendata kerugian warga, terutama Pasar Badung dan 2 bangunan toko kain yang terimbas banjir di pesisir Tukat Badung. Koster mengungkapkan, nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD Provinsi dan Kota Denpasar. Di antara ini adalah kawasan pedagang, jadi ada pedagang-pedagang yang barangnya hanyut, cukup banyak pokoknya pedagang ini. Sudah minta Pak Wali agar dihitung semua. Satu adalah bangunan yang roboh harus direhabilitasi, kemudian kerugian material bagi pedagang yang korban, produknya sudah ada. Di samping itu, Sedangkan pada Rabu pagi, sebuah ruko berlantai 3 ambruk diterjang banjir di Denpasar, Bali. Akibat kejadian ini, 2 orang dalam satu keluarga menjadi korban meninggal dunia. Pemilik ruko masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa usai diterjang banjir dengan dibantu oleh warga sekitar. Hingga Rabu tercatat sedikitnya 3 orang meninggal dunia akibat banjir, serta 4 orang pedagang Pasar Badung masih dalam pencarian. Lalu di tempat lain, ledakan terjadi di bawah jembatan di kawasan Taman Pancing Denpasar. Ledakan terdengar cukup keras namun tidak sampai merubuhkan jembatan. Tidak diketahui benda apa yang meledak, namun listrik masih tetap menyala di kawasan tersebut. Warga dan petugas SAR gabungan bersama TNI AL yang mendengar ledakan langsung memeriksa sekitar lokasi namun beruntung tidak ada korban. Di kawasan itu warga masih ramai memantau banjir karena volume air makin tinggi, memastikan tidak ada korban hanyut. Dan merespon terjadinya banjir di wilayah Bali, BNPB langsung terjun ke lapangan dan melakukan rapat koordinasi terkait penanganan banjir. Untuk mengetahui arahan yang diberikan Kepala BNPB kepada pemerintah daerah, kita akan mengetahui informasinya dari jurnalis Metro TV, Ifdal Amal. Ifdal, apa yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Bali usai rakor tadi? Baik Bung Reza, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Bali sedang dilanda banjir bandang yang cukup besar akibat dari guyuran hujan lebat yang
mengguyur Provinsi Bali sejak tanggal 9 atau Selasa hingga Rabu ini. Kendati demikian, memang Kepala BNPB sudah datang ke kediaman rumah dinas dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, untuk mengadakan rapat koordinasi. Dan dalam rakor itu dibicarakan juga bagaimana cara menanggulangi banjir di Bali ini, dan menyimpulkan bahwa saat ini sudah ditetapkan Bali sebagai status keadaan darurat bencana. Namun untuk para warga Bali jangan panik, karena keadaan darurat bencana ini bukan karena sesuatu hal yang luar biasa atau yang bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa begitu, akan tetapi menurut dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang menyebutkan bahwa keadaan darurat bencana ini ditetapkan untuk membuka peluang kolaborasi ke pusat atau setingkat nasional, sehingga pada hal ini BNPB juga TNI Polri bersama dengan stakeholders lainnya bisa membantu untuk bersama-sama menanggulangi bencana akibat hujan lebat dan cenderung ekstrim di Bali beberapa waktu ini, sejak hari kemarin hingga hari ini. Kendati demikian, pihak BMKG juga masih memprediksi bahwa di Bali sendiri akan masih terguyur hujan, akan tetapi pada 3 hari ke depan, sekitar 3 hari ke depan, level hujannya, intensitas hujannya ini hujan sedang dan tidak sampai ke level ekstrim. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB bersama Gubernur Bali, Iwayan Koster, simak pernyataan dari Kepala BNPB berikut ini. Tadi kita katakan dalam rapat bahwa darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan menangani seorang pemimpin. Karena terkait bencana itu tidak ada. Pemimpin sehebat apapun bisa nangani bencana itu secara sendirian. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal, dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada, namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Untuk itu pemirsa, untuk memperlancar penyaluran bantuan, sebagai permulaan pihak BNPB sudah menyalurkan bantuan senilai 1 miliar lebih, atau lebih tepatnya 1.015.196.000 rupiah untuk penanganan darurat banjir di Bali. Angka tersebut disebutkan oleh Kepala BNPB masih akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jika dilihat di lapangan ternyata butuh genset atau barang-barang lain, dan ia juga menyebut sekiranya hari esok dinilai akan bertambah nilai bantuannya sekitar 5 miliar. Dan adapun bantuan tersebut yang sudah dianggarkan yang senilai 1 miliar itu adalah berupa perahu karet 1 unit, sembako 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa Alkon 2 HP, 3 unit, tenda pengungsi 3 unit, tenda keluarga 50 unit. Bantuan ini karena memang para masyarakat Bali yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah titik. Setidaknya ada 193 jiwa masyarakat Bali yang merupakan pengungsi. Dan bisa dilihat pemirsa bahwa di belakang saya ini merupakan Pasar Badung, lokasi Pasar Badung yang terdampak banjir. Dan di sini adalah jalan menuju basement yang tergenang banjir, dan di dalamnya masih ada banyak kendaraan berupa motor, mobil, dan juga kendaraan-kendaraan pengangkut untuk berjualan, karena ini merupakan pasar yang sehari-harinya dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan di sini juga banyak barang-barang yang terdampak banjir seperti sayur mayur, buah-buahan, ada juga tomat, dan juga barang-barang ataupun bahan-bahan masakan lainnya yang biasa ditemui di pasar tradisional. Dan di Pasar Badung ini diduga di dalamnya ada terdapat disinyalir oleh para masyarakat dan juga tadi dari pihak terkait yang meninjau di sini, ada 2 orang yang hilang, di antaranya ada disinyalir ada di dalam sini, akan tetapi memang masih dilakukan pencarian. Oke pemirsa, dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya juga telah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Badung ini. Saya bisa wawancara sedikit? Bagaimana? Ya, sedikit saja. Kira-kira bagaimana sih yang terdampak di dalam itu, ada apa saja yang tenggelam? Dari kita sih ada beberapa rombong ya,
untuk para pedagang rombong-rombong tenggelam di sana alat untuk masak dan berjualan. Dan juga bahan-bahan dagangan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Itu berarti masih belum bisa diangkut ya? Masih belum bisa diangkut karena kondisi air masih tinggi. Baik, terima kasih banyak Mas. Beli bagus ya? Ya, saya beli bagus. Beli bagus. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian pemirsa untuk situasi terkini, dan untuk mengetahui situasi lanjutan saya akan update secara berkala. Simak terus di Metro TV. Kembali dulu ke Anda, Bung Reza. Baik, terima kasih Ifdal dan selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.